Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 32 dengan judul perikop Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini saya bagi 2 karena cukup panjang. Bagian pertama ini, setelah sebelumnya Yakub berpisah dengan Laban. Laban itu adalah mertuanya dan juga pamannya yang curang itu, dan selesai urusannya dengan Laban. Sekarang Yakub harus menghadapi Esau kakaknya. Ceritanya Esau itu marah karena Yakub mengambil hak kesulungannya. Lalu setelah 20 tahun, sekarang tiba saatnya bagi Yakub untuk kembali menemui orang tuanya, yaitu Ishak dan ibunya Ribka, dan juga akan bertemu dengan Esau kakaknya yang sulung itu, anak yang sulung. Lalu sebelum bertemu dengan Esau, Yakub mengirim utusan. Ini utusannya memakai unta untuk menemui Esau di tanah Seir, daerah Edom. Di mana itu daerah Edom? Kita lihat. Jadi ceritanya dari sini sekitar Haran. Jadi dari Padan Aram pergi menuju ke sini ya, mau ke sekitar Beersheba ini. Lalu mereka sekarang berkemah di pegunungan Gilead. Pegunungan Gilead. Nah, di sini nih, Gilead. Nah, mau menuju ke sini ya. Oh, ini Moab ini ya. Jadi Moab tuh di sini nih. Edom. Ini dia Edom. Ya, di sini Beersheba itu tempat Abraham, juga Ishak. Ya, sekitar sini ya. Di tanah Edom. Jadi Esau sudah berada di tanah Edom. Edom ini sekarang wilayah Yordania. Lalu utusan ini disuruh pergi dulu dan suruh berkata kepada Esau,
dengan pesan seperti ini ya. Kemudian mereka kembali setelah menyampaikan pesan. Mereka kembali. Beritanya apa? Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Ia pun sekarang sedang di jalan, dalam perjalanan menemui engkau. Waduh, menemui saya, diiringi oleh 400 orang. Wah, gimana ini? 400 orang. Takutlah Yakub dan merasa gundah gulana. Sesak hatinya, takutnya. Dikiranya apa? Dikiranya Esau itu akan balas dendam, karena dulu sudah mengambil berkat yang dari Ishak. Karena Yakub menipu, menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Yakub takut ini. Waduh, 400 orang, bagaimana ini? Lalu pikirnya, saya bagi dua pasukannya. Jadi supaya nanti kalau ternyata satu kalah, yang satunya bisa terluput atau mungkin bisa melarikan diri. Jadi berbagai macam orang dan domba-dombanya dibagi dua, menjadi dua pasukan. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Hanya itu yang Yakub bisa lakukan. Lalu Yakub berdoa kepada Tuhan, yaitu Tuhannya neneknya atau ya kakeknya Abraham. Abraham adalah kakeknya Yakub. Dan berdoa kepada Tuhannya Ishak. Ishak adalah ayahnya Yakub. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang memerintahkan Yakub untuk pulang ke negerinya, kepada sanak saudaranya, kepada orang tuanya. Jadi pastilah Tuhan akan melindungi, menjaga Yakub. Jangan sampai Yakub dihancurkan oleh Esau, kakaknya. Karena sebelumnya Yakub juga telah bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Tuhan. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Ya, sebelum utusannya berangkat itu, Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi sudah pastilah Tuhan menyertai Yakub, karena Yakub nanti akan berganti nama menjadi Israel. Tuhan menyebut Yakub Israel. Ini kita saksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan dari Israel itu menolong Yakub Israel. Kemudian Yakub ya berdoa kepada Tuhan. Dahulu aku hanya membawa tongkatku ini ketika melarikan diri dari Esau menjebrangi sungai Yordan ini. Tapi setelah 20 tahun sekarang saya kembali dengan 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia akan datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anak yang bersama denganku ini. Tentu aku akan berbuat. Lalu, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ceritanya berlanjut ya. Jadi apakah nanti Esau akan menghancurkan Yakub? Esau yang sudah membawa 400 orang, membawa orang 400 orang, apakah akan menghancurkan Yakub? Kita ikuti lagi sambungan ceritanya. Ini adalah cerita fakta, apa adanya, cerita sejarah tentang Israel. Yakub yang menjadi Israel. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu video berikutnya.
Pastikan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan cerita berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.